Pemirsa News Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Cika Mutazam. Dan saya Galuh Pandu, inilah News Pagi selengkapnya. Kita awal informasi dari Jawa Barat, pemirsa. Sebuah gudang barang bekas milik sebuah perusahaan di Bekasi ludes dibakar api. Ya, dugaan sementara api berasal dari pembakaran sampah yang berada di samping gudang yang lupa dimatikan. Gudang orang sok, belakang Robong Mawang, Kobaran api membumbung dari sebuah gudang barang bekas di Jalan Jaran Jatiluhur, Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Banyaknya barang yang mudah terbakar di dalam gudang membuat api dengan cepat membesar dan tak terkendali. Lokasi kebakaran, pemirsa, yang dekat dengan permukiman membuat warga panik. Untuk mencegah api merembet, petugas pemadam kebakaran dari Kota Bekasi berupaya mengisolasi api. Akses jalan masuk yang sempit dan banyaknya warga yang menonton membuat petugas sempat kesulitan untuk melakukan proses pemadaman. Api baru bisa dipadamkan selama 4 jam setelah 8 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Tim SAR gabungan telah menemukan dan memvisualisasikan bangkai KMP Tunu Pratama Jaya. Berdasarkan citra bawah air, kapal dalam kondisi terbalik di dasar laut perairan Selat Bali. Tim SAR gabungan terus melanjutkan pencarian terhadap badan kapal motor penumpang Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di perairan Selat Bali. Tim unit pencarian dan pertolongan laut melaksanakan operasi SAR bawah air dan mendapatkan visual posisi KMP Tunu Pratama Jaya di titik referensi 8. Tim SRU Laut menggunakan kamera bawah air mendapatkan objek KMP Tunu Pratama Jaya dalam kondisi terbalik dengan nama juga tertera. Usai mendapatkan titik bangkai kapal, tim SAR memasang tali hingga ke dasar untuk melanjutkan proses evakuasi bangkai kapal. Hingga saat ini, data posko operasi SAR dan potensi SAR gabungan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menyebutkan hingga Sabtu malam jumlah korban selamat tercatat 30 orang. 18 korban ditemukan meninggal dan 17 korban lainnya masih dinyatakan hilang dan dalam pencarian. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam keterangan Deputi Operasi Pencarian dan Pertolongan serta Kesiapsiagaan Basarnas, Laksamana Muda TNI Ribut Eko Suyatno menyebutkan dari hasil temuan bangkai kapal KMP Tunu Pratama Jaya, tim terkait akan segera melakukan perambuan posisi bangkai kapal. Dan kita evaluasi dengan hari ini dengan pembanding gambar KMP Tunu Pratama Jaya. Jadi Bapak Ibu sudah cukup jelas ini kemajuan yang signifikan, ya, di mana SNC mengendalikan tim SAR gabungan sampai mendapatkan posisi fix dari kapal tenggelam yaitu KMP Tunu Pratama Jaya pada posisi yang tadi sudah disampaikan. Untuk itu, langkah-langkah ke depan sebagaimana yang sudah disampaikan masing-masing kru dan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Navigasi Tanjung Perak, tim teknis akan segera melakukan rambuan ataupun penandaan bagi posisi fix yang sudah kita dapatkan. Selanjutnya, penguatan terhadap tim yang ada dalam sistem perambuan untuk. Kita ke informasi lain, ya pemirsa. Komisioner Kompolnas mendatangi rumah almarhum Brigadir Nur Hadi, polisi yang dibunuh atasannya di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Kompolnas menyatakan akan transparan dalam penyelidikan kasus ini. Dua komisioner Kompolnas yang datang ke rumah Brigadir Nur Hadi adalah Supardi Hamid dan Arif Wicaksono. Mereka menemui istri Brigadir Nur Hadi, Elma Agustina.
Dalam pertemuan, istri korban berharap penyelidikan dilakukan secara transparan. Selain itu, Kompolnas juga membuka masukan untuk Polri, terutama nasib anak korban. Sebelumnya, polisi telah menetapkan 3 tersangka, 2 diantaranya dihentikan dengan hormat dari Polri. Selain proses yang transparan, mereka terus mendapatkan informasi yang berkelanjutan terkait peristiwa ini. Juga mereka menitipkan harapan kepada kami, melalui kami kepada Polri, menyangkut anak-anak dari almarhum Nur Hadi. Nah, kami nanti akan mencoba untuk meminta kepada baik Polda maupun Polri secara biar semuanya dituntaskan sama pihak yang berwajib. Terima kasih semua. Tadi sempat minta apa katanya soal jaminan? Minta hak dan kewajiban. Minta hak dan kewajiban saya sebagai istri almarhum yang menjadi anggota sama kewajibannya dari instansi kepolisian kepada istri dan anak-anaknya. Kasus kematian Brigadir Nur Hadi yang diduga tewas dibunuh 2 atasannya membuat Bareskrim Polri turun tangan. Bareskrim akan memberi petunjuk tentang teknis dan taktis pembuktian. Kasus kematian Brigadir Nur Hadi yang terjadi 3 bulan yang lalu, tepatnya pada 16 April 2025, belum menemukan titik terang pelaku penganiayaan yang menyebabkan Nur Hadi tewas. Karena itu, Bareskrim Polri turun tangan membantu kasus tersebut agar lebih terang. Terutama memberi petunjuk tentang teknis pembuktian khususnya dalam penerapan pasal. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Rahajopuro menyatakan pihaknya hanya memberikan asistensi karena hasil pembuktian secara saintifik masih adanya penerapan pasal yang kurang tepat serta tambahan pasal yang kita sarankan. Sejauh ini Polda NTB sudah menetapkan 3 tersangka, yakni Kompol Imade Yogi Purusa Utama selaku atasan, Ibda Haris Chandra, dan seorang wanita Misti Puspitasari. Ketiganya kini ditahan di Polda NTB. Tim Liputan iNews melaporkan. Fakta-fakta baru terungkap dalam kasus kematian tragis Brigadir Nur Hadi di Gili Trawangan, Lombok Utara. Penyebab kematian korban ternyata akibat adanya tindak kekerasan yang diduga dilakukan oleh atasannya. Muhammad Nur Hadi, anggota BIT Propam Polda Nusa Tenggara Barat ditemukan tewas di dasar kolam salah satu villa di kawasan Gili Trawangan, Lombok Utara pada tanggal 16 April 2025. Pada penyidikan awal, korban diduga tewas karena tenggelam. Tragedi kematian polisi dengan pangkat brigadir ini sebulan ditutup oleh penyidik. Namun kuatnya dorongan publik terhadap pengungkapan kasus ini membuat polisi akhirnya bertindak. Dan berikut kronologi kematian Brigadir Nur Hadi. Pada hari Rabu 16 April 2025, Brigadir Nur Hadi bersama para pelaku datang ke salah satu villa di Gili Trawangan, Lombok. Di sana mereka menggelar pesta bersama teman wanita. Kemudian pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah, korban Nur Hadi berendam di kolam bersama pelaku dan teman wanitanya. Kombes Syarif menyebut Brigadir Nur Hadi diduga merayu teman wanita pelaku. Lalu pukul 21 waktu Indonesia Tengah, pelaku diduga menganiaya korban di dalam kolam hingga pingsan dan korban dibiarkan hingga akhirnya tewas. Kemudian pukul 21:20 waktu Indonesia Tengah, pihak villa menghubungi salah satu klinik. Korban sempat diberikan pertolongan pertama, namun kondisinya tidak memberikan respons. Korban dinyatakan meninggal dunia pada pukul 22:14 waktu Indonesia Tengah. Hal itu terungkap dari hasil otopsi. Penyidik kemudian memeriksa 18 saksi untuk mengungkap kasus itu. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita kembali ke tanah air, pemirsa. Kebakaran menghanguskan 8 kios di pasar tradisional di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Info kereng. Pedagang di pasar dadakan tradisional di Kecamatan Sabangau, Palangkaraya panik saat api melalap kios mereka.
Api yang semakin membesar melalap 8 kios yang jaraknya berdekatan. Petugas damkar yang datang ke lokasi langsung berusaha melakukan pemadaman. Sekitar 1 jam, kobaran api akhirnya berhasil dipadamkan. Menurut petugas damkar, api pertama kali muncul dari kios yang menjual sayur dan sembako. Kios atau pemilik warung sayur dan sembako mengaku bahwa pada saat itu yang bersangkutan sedang mencuci piring, tapi tidak selesai, lampu langsung padam. Dia langsung ke ruang tengah, di warungnya itu ternyata api sudah berada di atas kulkas. Yang dia pikirkan hanyalah mengambil anaknya, terus keluar. Polisi tengah menyelidiki penyebab pasti kebakaran dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. 4 pelaku begal menembak seorang wanita dan membawa motornya di Bandar Lampung. Meski sempat tidak sadarkan diri, korban selamat dan menderita trauma. Seorang perempuan menjadi korban begal di kota Bandar Lampung, Lampung pada Minggu pagi. Dari video yang beredar, korban tergeletak di seberang sebuah SPBU dan disampaikan belum ada pihak keluarga yang menjemputnya. Beruntung korban masih selamat. CCTV merekam detik-detik korban diintai 4 pelaku yang berboncengan. Pelaku kemudian mendongkrak pistol dan membawa motor korban. Korban yang berusaha melawan tertembak di kepala hingga tak sadarkan diri. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Untuk korban sementara masih di rumah sakit, masih ditangani dengan medis. Untuk keadaannya sadar, tapi masih belum bisa kita konfirmasi karena masih trauma. Untuk sepeda motornya berhasil dicuri itu ya? Untuk sepeda motor berhasil dibawa 4 pelaku itu. Polisi memburu 4 pelaku begal tersebut. Rekaman CCTV dijadikan bukti sekaligus untuk mencari identitas pelaku. Dari Bandar Lampung, Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Seorang tukang ojek ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan di semak-semak di Puncak Jaya, Papua. Korban diduga dibunuh oleh kelompok kriminal bersenjata. Sudah dibunuh. Mayatnya ada di bawah ini. Sudah buang di semak-semak. Ini dia, kasihan. Safarudin, 40 tahun, pria yang sehari-hari berprofesi sebagai tukang ojek, ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan di semak-semak oleh warga Puncak Jaya, Papua, Sabtu siang. Korban diduga dibunuh dengan senjata tajam karena ditemukan luka di kepala dan kaki. Safarudin diduga jadi korban perampokan dan kekerasan oleh kelompok kriminal bersenjata KKB karena sepeda motor serta ponselnya ikut raib. Petugas gabungan Satgas Ops Damai Kartens kemudian mengevakuasi jasad korban dengan menempuh jalur yang cukup ekstrim. Pasalnya kondisi medan menuju TKP curam dan berbukit. Menggunakan motor, jasad korban dibawa ke jembatan distrik Wanwi sebelum dibawa ke RSUD Mulia Kabupaten Puncak Jaya untuk kemudian dipulangkan ke kampung halaman di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pihak Satgas Damai Kartens menyebut korban sempat hilang beberapa hari sebelum ditemukan meninggal. Berdasarkan informasi jaringan, tragedi ini diduga kuat terkait aktivitas kelompok kriminal bersenjata pimpinan Lekagat Telengeng, tokoh yang telah lama menjadi bayang-bayang konflik bersenjata di Papua. Motif diduga dipicu oleh penahanan motor milik kerabat mereka yang diamankan oleh aparat saat patroli di Mulia. Sementara itu, keluarga korban tak kuasa menahan kesedihan dan berharap jasad Safarudin segera dipulangkan ke kampung halaman. Keluarga tak menyangka Safarudin tewas dengan cara mengenaskan karena sehari sebelum hilang mereka sempat berkomunikasi via telepon. Tim Liputan iNews melaporkan.
Selain tukang ojek, seorang warga sipil juga tewas ditembak orang tak dikenal di Puncak Jaya, Papua Tengah. Kasus tersebut diduga berkaitan dengan aktivitas kelompok kriminal bersenjata di Kota Mulia. Suasana di Pasar Sentral Kota Mulia, Kabupaten Puncak Jaya mendadak mencekam pada Sabtu malam setelah terdengar suara tembakan yang menewaskan seorang warga sipil. Korban Edi Hermanto, 39 tahun, warga asal Probolinggo, Jawa Timur yang berdomisili di distrik Pagaleme, Kabupaten Puncak Jaya, ditemukan meninggal dunia dengan luka tembak di pelipis mata kiri yang menembus ke bagian belakang kepala. Berdasarkan informasi jaringan, tragedi ini diduga kuat terkait aktivitas kelompok kriminal bersenjata dipimpin oleh Papua Limbo dengan keterlibatan aktif dari Oni Mamberamo dan Ombak Enumbi. Kelompok ini diketahui membawa senjata api dan telah menunjukkan gerak-gerik mencurigakan di sekitar Pasar Baru dan wilayah Kota Mulia. Polisi mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan tidak mudah terprovokasi aksi kejahatan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making Anyus melaporkan. Tragis pemirsa, seorang pesepeda yang tengah melintasi jembatan Suramadu dengan rombongan pesepeda lain menjadi korban tabrak lari. Korbannya mengalami luka parah di kepala, tewas di lokasi usai ditabrak mobil pickup. Selamat pagi, mohon dikira melaporkan unit 801 personil PJ Jatim 8 Suramadu. Korban seorang pesepeda meninggal secara tragis usai jadi korban tabrak lari sopir pickup yang melintas di atas jembatan Suramadu, Bangkalan, Jawa Timur. Momen detik-detik insiden tragis terjadi di kilometer 3 Jembatan Suramadu, Kabupaten Bangkalan. Korban yang tergabung dengan rombongan sejumlah pesepeda masuk ke jalur roda 4 dari arah Bangkalan menuju Surabaya. Korban terlihat melaju dengan sepedanya di bagian paling akhir bersama 2 orang pesepeda lainnya. Dari arah belakang, tiba-tiba melaju kencang sebuah mobil pick-up warna putih yang diduga hilang kendali oleng masuk ke jalur lambat hingga akhirnya menabrak korban. Seketika korban terpental lalu tersungkur. Korban alami luka parah di kepala, tewas di lokasi. Sepeda korban pun ringsek. Sementara pengemudi pick-up langsung tancap gas tanpa memperdulikan korban. Di jalur roda 4, terus ada anggota dari PJR kalau nggak salah itu melakukan evakuasi. Kemungkinan di jalur roda 4 yang ditabrak itu kayaknya sepeda gunung kayaknya itu, Mas. Petugas patroli Jalan Raya Jawa Timur 8 Suramadu segera mengevakuasi korban dan olah TKP. Jasad korban TA 50 tahun warga Kamal Bangkalan dibawa ke ruang jenazah RSUD Syarifah Amba Mirato Embu Bangkalan yang selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga. Dari penyelidikan sementara diduga sopir pickup mengalami mikroslip, hilang kesadarannya. Kini Satlantas Polres Bangkalan tengah mencari identitas pengemudi tabrak lari dan kendaraan yang terlibat insiden kecelakaan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi melaporkan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu seberat 11 kg pada Kamis malam. Dalam pengungkapan tersebut, 3 pria diamankan dari 2 lokasi berbeda di Depok dan Jawa Barat. Ada siapa? Ada saudara saya yang Diam. Mana, cepetan. Tiarap. Ke belakang, tangan lu ke belakang. Tim Unit 4 Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya berhasil menangkap 3 pelaku pengedar narkoba di beberapa lokasi di Jakarta Barat dan Depok. Petugas menggiring pelaku ke kamar indekos mereka untuk menunjukkan persediaan narkoba. Polisi berhasil mengamankan sebuah koper berisikan narkoba jenis sabu seberat 11 kg, timbangan digital, ponsel, serta plastik klip besar. Pagi ini kami telah mengamankan 3 orang dengan inisial S, H, dan D dengan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 11 kg. Barang bukti tersebut informasinya merupakan jaringan Sumatera yang akan rencananya diedarkan di wilayah
Jakarta dan sekitarnya. Kini tersangka dan barang bukti telah diamankan di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk menjalani penyelidikan lebih lanjut. Satuan Reserse Narkoba Polresta Banyumas, Jawa Tengah menangkap seorang wanita residivis pengedar narkoba di Purwokerto. Polisi terpaksa harus naik ke atas rumah untuk mencari barang bukti yang disembunyikan oleh pelaku. Anggota Satres Narkoba Polresta Banyumas terpaksa menaiki atap rumah untuk mencari barang bukti narkoba yang disimpan pelaku di Kecamatan Purwokerto Timur, Banyumas, Jawa Tengah. Sebelumnya, pelaku berinisial HRH sempat menolak dituduh sebagai pengedar narkoba. Polisi yang curiga dengan pengakuan pelaku memaksa pelaku untuk menunjukkan tempat penyimpanan narkoba. Pelaku pun akhirnya tak berkutik dan menunjukkan tempat penyimpanan barang haram itu di atap rumahnya. Polisi berhasil menemukan ribuan butir narkoba berbagai jenis yang tersimpan dalam kantong plastik. Pelaku diketahui merupakan residivis kasus yang sama dan telah 2 kali keluar masuk penjara. Berhasil mengamankan seorang wanita ya berinisial HRH, usia 26 tahun. Ya. Ini adalah residivis yang sebelumnya sudah 2 kali menjalani proses pidana yang sama terkait dengan obat-obat berbahaya dan psikotropika. Atas perbuatannya, seorang pencuri di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur diikat di tiang rumah warga usai tertangkap tangan membobol rumah milik petani. Pria ini tak berkutik usai tertangkap tangan warga saat mencuri di Desa Karangmenggah, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Warga yang geram mengikat pelaku di tiang rumah. Pelaku AI 27 tahun langsung menjadi bulan-bulanan warga hingga babak belur. Tanya itu, motor milik pelaku juga dibakar massa. Menurut warga, pelaku masuk ke rumah korban dengan cara mencongkel jendela menggunakan gunting dan mengambil uang jutaan rupiah dari dalam lemari. Namun aksinya dipergoki oleh kakak korban dan berhasil menangkapnya.